Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Arif Prabowo dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang akan membahas tentang analisis fundamental dan teknikal Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah profil Bank Sentral Asia Tbk. BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Sutono Salim dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. Pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. ATM pada masa itu pertama kali dikembangkan oleh Bank BCA. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif. BCA bekerja sama dengan institusi terkemuka antara lain dengan PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerja sama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Hingga kini, profil perusahaan BCA telah memiliki berbagai produk dan layanan yang telah disediakan oleh pihak bank untuk memenuhi kebutuhan para nasabah secara optimal. Selanjutnya yaitu visi dan misi Bank BCA. Visi Bank BCA, bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misi Bank BCA, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Analisis ekonomi Bank BCA. Tabel 1. Kinerja keuangan Bank BCA. Tabel 1 diambil dari data laporan keuangan tahunan 2008 sampai 2017, meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, laba kotor, laba usaha, laba bersih, gross margin, net margin, ROA, ROE, asset turnover, financial leverage, DER, CAR, dan NPL. Tabel 2 adalah pertumbuhan tahunan rata-rata investasi Bank BCA. Tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata investasi selama 1 tahun adalah pertumbuhan tahun 2016 sampai 2017. Untuk tingkat pertumbuhan tahun rata-rata investasi selama 9 tahun adalah rata-rata pertumbuhan majemuk tahun 2008 sampai 2017. Data pertumbuhan meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, laba kotor, laba usaha, laba bersih, dan harga saham. Tabel 3 adalah kinerja market dan harga saham BBCA. Di industri perbankan, BBCA memiliki total market cap terbesar nomor 1. Walau dari sisi aset dan ekuitas bukan nomor 1, masih di bawah Bank BRI dan Bank Mandiri, dan dari sisi profitabilitas juga bukan nomor 1, di bawah Bank BRI. Itu berarti bahwa saham Bank BBCA adalah yang paling mahal. Fakta lain lagi yang menjadikan harga saham BBCA paling mahal adalah PBV dan PER yang paling tinggi di antara bank-bank tersebut. Pertumbuhan harga saham BCA adalah sebesar 23,6% per tahun. Bandingkan dengan BBRI.
yang sejumlah 25,9%, BMRI sebesar 26%, dan BBNI sebesar 35,5%. BBCA paling kecil. Walaupun secara umum return 23,6% per tahun itu termasuk besar buat investor saham di mana IHSG hanya 18%. Catatan, perhitungan return keempat bank ini hanya berdasarkan harga saham semata, tidak menambahkan dividen yield, tapi untuk kemudahan analisa ini, kita asumsikan bahwa dividen yield sama. Perbandingan PER dan PBV selama tahun 2008 sampai 2017 tersebut, rata-rata PER dan PBV selama BBCA paling tinggi. Dan yang paling rendah adalah rata-rata PER dan PBV saham BBNI. Lihat pada tabel, bahwa saham dengan PER dan PBV paling rendah pada saham BBNI memberikan return yang paling besar sebesar 35,5%. Ternyata, prinsip value investing terlihat sekali relevansinya dengan melihat kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Berikutnya adalah grafik historical harga saham BBCA. Valuasi harga saham BBCA untuk data per 4 Juni 2018. Untuk harga sendiri sebesar 22.925. Untuk PER sebesar 25,65 dan untuk PBV sebesar 4,15. Dengan metode valuasi relatif PER diperoleh MOS sebesar negatif 11%. Dan dengan metode valuasi relatif PBV diperoleh MOS sebesar 12%. Dari data historical PBV di tabel 4, nilai PBV tidak terlalu berubah signifikan terhadap perubahan harga saham. Jadi, dalam tabel 4 ini dapat kita lihat bahwa dalam valuasi ini lebih relevan menggunakan metode valuasi relatif PER daripada metode valuasi relatif PBV. Analisis fundamental Bank BCA. Yang pertama yaitu grafik profitabilitas. Berdasarkan data historis Bank BCA selama 5 tahun terakhir, pendapatan mengalami sedikit peningkatan dari setiap tahunnya. Untuk ROE mengalami penurunan karena perusahaan belum bisa mendapatkan laba yang besar setiap tahunnya. Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kenaikan laba setiap tahunnya mengalami sedikit peningkatan. Dalam arti bahwa peningkatan laba tidak signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain, perusahaan belum mampu memanfaatkan daya yang ada dengan maksimal, dan perusahaan belum mampu memberikan kepuasan kepada investor. Tidak hanya itu, pada grafik profitabilitas ini juga dapat kita lihat bahwa NPM pada grafik tersebut menunjukkan bahwa Bank BCA mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rasio NPM ini digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan penjualan bersih. Untuk NPM Bank BCA pada tabel selalu mengalami peningkatan dalam artian bahwa untuk laba bersih serta penjualan bersih pada Bank BCA selalu mengalami peningkatan pula. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa meminimumkan biaya-biaya operasional dapat menyebabkan NPM selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah grafik solvabilitas. Berdasarkan data pada grafik solvabilitas, dapat kita ketahui bahwa debt to equity ratio atau DER mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2018. Penurunan tersebut berarti bahwa rasio utang perusahaan mengalami penurunan atau semakin kecil dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan dari grafik tersebut bahwa Bank BCA sendiri memiliki permodalan yang baik. Hal itu dapat terlihat dari penurunan debt equity ratio atau DER dari tahun 2014 sampai 2018. Selain itu,
Permodalan Bank BCA dapat dikatakan baik karena rasio utang dari perusahaan ini selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berikutnya adalah grafik market ratio. Pada grafik market ratio ini dapat kita ketahui bahwa price earning ratio atau PER berdasarkan grafik menunjukkan bahwa Bank BCA mengalami pertumbuhan harga yang fluktuatif. Untuk harga tertinggi saham terjadi pada tahun 2014 dan untuk harga terendah saham terjadi pada tahun 2015. Harga saham Bank BCA mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015. Setelah itu, untuk tahun 2016 sampai 2018, harga saham pada Bank BCA selalu mengalami peningkatan. Analisis teknikal Bank BCA. Berdasarkan indikator teknikal, yang dapat kita lihat bahwa IHSG bergerak secara fluktuatif sepanjang sesi. Selain itu, aksi jual investor asing menekan laju indeks harga saham perdagangan terjadi pada sesi perdagangan awal pekan. Senin, 24 April 2020. Harga saham Bank BCA melemah di angka 24.276 per saham. Terjadi pada Senin, 24 April 2020. Selanjutnya, analisa teknikal Bank BCA menggunakan analisa price action atau tekanan trader. Dalam tren market tampak BBCA akan memasuki kondisi bullish atau uptrend. Ini ditandai dengan terbentuknya candle-candle hijau bervolume tinggi. Dapat kita lihat pada gambar chart. Bila kita lihat pada gambar chart, tekanan buyer perlahan menaikkan harga tanpa dapat dilawan oleh tekanan seller dan membentuk higher low. Ini mengidentifikasikan masih kuatnya minat investor untuk membeli saham ini. Terbentuknya higher low baru dapat dijadikan sebuah indikasi untuk menembus batas resistance line yang dibuat di harga 15.300. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis fundamental dan teknikal Bank Sentral Asia Tbk atau BCA. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada masukan dan saran, dapat disampaikan dalam komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.